Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer ilmu dan penerapan pengetahuan yang saya dapat di program guru penggerak di sekolah atau di lingkungan asal saya melalui beberapa langkah, yaitu pertama, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah saya. Kemudian saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Kemudian langkah berikutnya, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya ini. Sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru, saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah ini untuk berkolaborasi menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari pada modul 3.1. Dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 pengambilan keputusan dalam pengujian keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah: pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi tersebut ke dalam dilema etika atau moral. Kemudian yang kedua, saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan dan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian saya akan menentukan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud yaitu pertama, prinsip berbasis hasil. Yang kedua adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketiga adalah prinsip berpikir berbasis peraturan. Kemudian saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ada 9 langkah. Yang pertama adalah menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Langkah kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian pada langkah yang ketiga adalah menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum, melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Kemudian melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman koran. Melakukan uji panutan idola, yaitu menentukan keputusan apa yang diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi investigasi opsi tridilema. Kemudian langkah berikutnya adalah buat keputusan. Yang terakhir, langkah yang ke-9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ini setelah saya mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan sesuatu masalah dilema etika yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diperoleh adalah keputusan yang tepat, efektif, sehingga tidak merugikan siapapun, yang membuat orang-orang di sekolah atau lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah, tentunya yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, serta anggota-anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah saya ini.
Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.